pada saat berjalan teman-teman berkerumun atau dan lain sebagainya. Dipahami? Oke. Untuk itu saya mohon kepada para ketua masing-masing serikat pekerja anggota untuk memastikan anggotanya pada saat long march menuju ke depan Monumen Baju Sandi, pastikan kawan-kawan kita berada dalam barisan yang benar. Lalu kemudian untuk diketahui masa aksi akan berjalan ke arah selatan menuju ke depan Monumen Baju Sandi. Pada saat nanti di sana kita akan berhenti untuk mengheningkan cipta selama 1 menit, mendoakan para pahlawan pejuang buruh yang telah berjuang mempertahankan hak dan kesejahteraan bagi para pekerjanya. Halo. Setelah itu, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, baru kemudian masa aksi akan berjalan menuju ke depan kantor gubernur. Dipahami kawan-kawan? Silakan masa aksi berbaris, banner di belakang mobil komando. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan semua. Yang pertama, masa aksi akan berjalan berjajar 2 baris ke belakang. Ya, jadi 2-2, nggak boleh bergerombol, nggak boleh berkumpul. Ya. Terus nggak boleh pada saat berjalan teman-teman berkerumun atau dan lain sebagainya. Dipahami? Oke. Untuk itu saya mohon kepada para ketua masing-masing serikat di depan mobil komando. Kawan-kawan, mohon pastikan parkir di ujung ya Pak Maman. Oke, jalan. Kasih jalan untuk mobil komandonya teman-teman. Mohon izin dulu. Desman. Siap. Berjalan pelan. Pastikan barisannya 2 baris. Tidak ada yang ngobrol. Lihat kawan-kawan sampingnya semuanya. Negara-negara harus orang. Jaya, jaya, jaya. Hidup buruh. Hidup buruh. Berani berjuang. Masih berang. Berani berjuang. Pasti berang. Semangat. Masih semangat. Ada libur ya, ada. Oh. Wah. Selamat Hari Buruh buat kita semua, buat para buruh yang masih menjadi buruh. Selamat Hari Buruh. Banyak semangat baru. Hidup mantap semuanya. Menyala bosku, menyala.
Terima kasih tuh Edi. Perikanan, para pekerja, mesin dan lain sebagainya adalah punduk dan pungguk utama dalam perjuangan untuk membebaskan para etnis miskin. Oke, hari ini kita bersama dengan Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup buruh! Hidup! Masih semangat kawan-kawan! Masih semangat kawan-kawan! Terima kasih. Stop. Maju dikit lagi. Oke, stop. Tuh. Masa aksi, Buruh! mohon kita berhenti sejenak. Kita tetap dalam barisan yang rapi kawan-kawan. Masa aksi menghadap ke utara. Digeser dikit lagi ke kiri. Digeser dikit lagi. Masa aksi kami minta untuk kepada kawan-kawan semuanya. Masa aksi kawan-kawan yang tergabung dalam aliansi perjuangan rakyat Bali, saya akan mengajak kawan-kawan semua menundukkan kepala. Kita berdoa atas perjuangan para buruh yang telah mengorbankan jiwa dan raga mereka dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan para pekerja. Untuk itu, saya akan mengajak kawan-kawan untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Sekali lagi, mari kita mendoakan agar mereka yang telah berkorban nyawa mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Untuk itu, kita berdoa mengingat kita memulai. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Belum lagi pergerakan wisatawan Nusantara yang setidaknya sampai bulan November 2023 total perjalanannya 749,1 juta pergerakan. Dan untuk tahun 2024 ditargetkan 1,2 miliar kawan-kawan. Cerahnya sektor pariwisata pada tahun 2024 yang ditargetkan tetap menjadi penopang perekonomian Indonesia. Tidak dibarengi dengan cerahnya kesejahteraan para pekerja pariwisatanya. Benar nggak kawan-kawan? Yang justru menghadapi permasalahan tentang pekerjaan mereka yang tidak bisa. Bagaimana tidak? Sebagian besar para pekerja pariwisata di Indonesia
tidak mempunyai jaminan untuk tetap bekerja dengan aman, karena status mereka hanya menjadi pekerja kontrak. Terima kasih. Nama saya Kedut Gede Sarjana, jabatan di organisasi buruh adalah penasihat FSM Regional Bali. Inilah, terima kasih Bapak Polisi, Pecalang, Satpol PP yang sudah bisa ikut andil dalam May Day ini. Kenapa demikian? Doa saya kepada semua yang hadir di sini, besok di kemudian hari anak-anak kita tidak menjadi buruh yang diinjak-injak oleh penguasa dan pengusaha. Betul? Betul. Saya 91 bekerja jadi buruh pangkat tamtama, tidak nenek pangkat. Karena apa? Memang kapitalis menguasai kita. Inilah doa saya. Mohon maaf adik-adik polisi yang baru tamat ini, anaknya di kemudian hari tidak menjadi buruh yang diinjak-injak oleh kapitalis dan pengusaha. Betul? Saya kesini dalam rangka memperingati jasa-jasa buruh kami yang dulu memperjuangkan sampai terjadinya adanya undang-undang yang mengatur tentang tenaga kerja, walaupun isi dari undang-undang itu tidak mensejahterakan kaum buruh di Indonesia. Mohon izin Bapak Gubernur, sekiranya Bapak Gubernur pejabat PJ yang dikasih mandat oleh undang-undang untuk memimpin Bali sampai dengan adanya pilkada di bulan Oktober, walaupun Bapak tidak hadir, mungkin melalui wartawan, melalui Bapak Polisi, tolong disampaikan bahwa kepengawasan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali sangat jelek dan buruk. Bila perlu Pak Kadesnya panggil. Karena apa? Sifat pengawasannya seperti pahak, baru diketok, baru datang. Mohon maaf, saya banyak teman-teman buruh berdiskusi dengan saya. Banyak sekali perusahaan di Bali yang mendapatkan upah di bawah UMK. Mudah-mudahan para pejabat, Bapak Polisi, Satpol PP, tenaga kontrak di gubernuran ini upahnya tidak di bawah UMK. Jika upah bapak-bapak di bawah UMK, artinya apa? Gubernur tidak melaksanakan perintah undang-undang. Minimal gaji bapak-bapak ibu adalah UMK. Tetapi faktanya di lapangan bahwa pengusaha-pengusaha nakal, pengusaha-pengusaha jahat yang mencari keuntungan dan mengeruk harta masyarakat Bali dengan cara membayar buruh rendah. Sekali lagi Bapak Gubernur PJ melalui wartawan tolong disampaikan, tolong panggil Bapak Kepala Dinas Provinsi Bali dan pengawasnya. Saya siap dikonfrontasi. Nama saya Ketut Gede Citarjana Yudiasra. Kenapa demikian? Saya merasa terrenyuh dengan keadaan di Bali. Banyak sekali. Coba bapak-bapak polisi intel yang datang ke perusahaan-perusahaan sambil tanya di villa, di hotel, tanya, terlalu. apakah saudara teman sudah mendapatkan upah di bawah UMK? Ada yang bilang tidak, ada yang di bawah. Artinya banyak alasan. Artinya fungsi pengawasan. Keras nih Batur, keras. Ya Mas Are, ya Allah nih, Mas Are juga aneh ya Allah nih. Kepada siapa kami mengadu? Pasti kepada pemerintah. Yakin juga DPR tidak akan datang ini. DPR itu betak pasangnya. Mau terpilih betak. Patuh ada. Mohon maaf. Pak DPR mesti ada bani tegur nih. Pas kemarin sudah menang pipis. Artinya mudah-mudahan dari doa kita semua. Kembali saya berdoa, mudah-mudahan kita yang ada di sini, anak-anak kita tidak menjadi buruh yang diinjak-injak oleh pengusaha dan penguasa atau kapitalis. Betul. Bani berjuang, masih menang. Bani berjuang, masih menang. Lungkung Semarepuru, kirang langkung lunas sampuru, beladang sidutapuru. Ambu, yang lepane, dumong, takuk sebaya, merdeka. Intimidasi dari oknum-oknum pengusaha. Betul kan? Cukup sudah bertahun-tahun kita buruh pariwisata diintervensi oleh
oknum manajemen yang menjilat kepada para pengusaha-pengusaha untuk menghabis kita, mengisap energi kita, mengurangi upah-upah karyawan kita untuk kekayaan para pengusaha-pengusaha. Inilah yang tidak diketahui oleh orang-orang yang tidak ikut dalam perjuangan buruh. Mereka beranggapan bahwa buruh yang ikut ke jalan, yang turun ke jalan adalah orang-orang pemberontak. Padahal di balik itu kawan-kawan, kita harus bangga hari ini. Bangga gak kawan-kawan? Bangga gak kawan-kawan? Hari ini kita ditemani oleh adik-adik mahasiswa dalam aliansi perjuangan rakyat Bali. Yang perlu diketahui bahwa kita pekerja-pekerja buruh pariwisata Bali adalah pekerja-pekerja yang bukan sembarangan. Betul kawan-kawan? Kita semua telah dididik, kita semua telah di-training untuk hospitality, untuk melayani para semua tamu yang ada di Bali ini. Betul kawan-kawan? Namun kenyataannya kita hanya ditawarkan dengan upah murah. Sering nggak kawan-kawan? Apa kita biarkan generasi berikutnya mengalami hal yang sama? Apa mungkinkah pemimpin kita, gubernur kita, membiarkan ini terus-menerus? Bangun Pak Gubernur, inilah rakyatmu, inilah masyarakatmu. Ini adalah momentum bagi kami para pekerja-pekerja pariwisata merayakan Hari Buruh Internasional untuk menyampaikan aspirasi kami. Tolong dengarkanlah Pak Gubernur. Kalau bisa datang ke, say hello ke, say Om Swastiastu ke, itu serem-serem gitu kan gitu ya. Kita ini adalah pekerja-pekerja terhormat, bukan dengan aksi-aksi anarkis. Itu adalah budaya kita sebagai orang Bali. Dan ini yang akan kita teruskan kepada generasi berikutnya. Siapa generasi berikutnya? Ya ada di mahasiswa ini. Mereka ini bekerja seperti tuanya telah bekerja. Dan mereka ini akan sebagai tonggak dari penggerak pariwisata Bali. Betul nggak teman-teman? Saya mau menyampaikan, bila mana ada dari dinas yang terkait yang mau mendengarkan keresahan para rakyat Bali yang mungkin para aparat sudah mengetahuinya, terutama adalah pekerja ilegal asing. Oknum pekerja ilegal asing sekarang teman-teman banyak berkeliaran. Mereka seolah-olah datang ke Bali dengan visa yang murah, lalu mereka dadakan jadi maklar di mana-mana. Nah ini kalau kita tidak datang, tidak menyampaikan kepada pemerintah kita, rasanya kok kita tidak peduli dengan rakyat Bali. Apakah pemimpin kita di Bali ini benar-benar menerapkan aturan-aturan yang ada dalam menjaga para pekerja Bali, menjaga masyarakat Bali dari oknum-oknum pekerja ilegal ini? Mereka memanfaatkan rakyat, masyarakat yang tidak paham dengan aturan-aturan yang ada, lalu mereka seolah-olah menjual aset atau memberikan kontrak kepada yang lain. Lalu ketika ada masalah, mereka tinggal lari ke negaranya. Sedangkan mereka ini adalah pekerja-pekerja yang tidak sah atau ilegal. Mereka tiba-tiba menjadi pemandu wisata. Mereka tiba-tiba menjadi seolah-olah jadi guide gitu, menjadi influencer gitu. Padahal sejarah Bali mereka nggak tahu.
Memang benar yang mereka ajan dari negaranya mereka. Tetapi berapa aset yang mereka raih yang seharusnya itu diperuntukkan untuk masyarakat Bali? Ada nggak pemerintah kita pernah menegakkan ini? Mereka yang hidup nyaman sekali. Ya kalau ada pemilu ya hanya tontonan semuanya bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh oh ya oh ya oh ya bongkar. Oh oh ya oh ya oh ya bongkar. Ya kawan. Sabar, sabar, sabar dan tunggu. Itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus berjalan, robohkan setan yang berdiri mengangkat. Oh oh ya oh ya oh ya bongkar. Lebih keras lagi. Oh oh ya oh ya oh ya bongkar. Masih Bali kita harus jaga untuk selalu kondusif mengingat apa perekonomian dan rakyat baik dan buat event-event baik internasional di Bali. Tentunya peringatan May Day hari ini 1 Mei 2024 kita gunakan tidak hanya sekedar Hukum saja. Mafia hukum, hukum saja. Mafia hukum saja. Karena hukum tak berarti apa. Mafia hukum, hukum saja. Karena hukum tak berarti apa. Denpasar dan Remini khususnya, bila mana kegiatan kami hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan di Satpol PP, kepolisian, sudah ikut bisa menciptakan suasana yang kondusif. Karena memang masih Bali kita harus jaga untuk selalu kondusif mengingat apa perekonomian dan arah yang baik dan buat event-event baik internasional di Bali. Peringatan May Day hari ini 1 Mei 2024 kita gunakan tidak hanya sekedar gerak untuk kita teruskan ya ke pimpinan daerah tapi ke nasional, ke pusat, Kementerian Tenaga Kerja, bahwa plan hari ini
dengan aksi damai kita akan punya kompetensi bahwa tenaga kerja di Bali menjadi tuan rumah untuk daerahnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Apapun nanti aspirasi akan fasilitasi. Terima kasih. Selamat Hari Buruh 1 Mei 2024.